Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan keinginannya untuk dilibatkan dalam negosiasi pemerintah Indonesia dengan pihak Cina terkait utang kereta cepat WUS. Hal ini untuk mengetahui secara detail skema pembayaran utang proyek WUS. Menurut Purbaya, pemerintah juga masih membahas secara detail mode restrukturisasi utang kereta cepat WUS. Masih yang ada adalah masih garis besarnya, tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Saya minta tadi kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti. Sebelumnya, KPK juga tengah menyelidiki perkara dugaan pembebasan lahan kereta cepat WUS. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam materi penyelidikan ada indikasi penggelembungan harga tanah jauh di atas nilai wajar, sehingga negara mengalami kerugian signifikan. Asep menyatakan tanah milik negara yang dipakai untuk proyek pemerintah seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya Kamis besok. Sejumlah tersangka termasuk Dr. Tifa juga ikut diperiksa. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal Kamis 13 November 2025 mendatang. Sebelumnya, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari ke-8 tersangka, kepolisian membagi menjadi 2 klaster. 5 orang berada di klaster pertama, sementara 3 orang berada di klaster kedua, dan Roy Suryo berada di klaster kedua. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD, menilai para tersangka atau Roy Suryo CS tidak bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi diputuskan lewat pengadilan. Menurut Mahfud, polisi tak berwenang tentukan keaslian ijazah. Sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain, misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada 2. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusulnya. Roy Suryo mengaku status tersangka dirinya dalam kasus ijazah Jokowi terjadi karena ia hendak mengungkap kejanggalan ijazah milik Wapres Gibran Rakabuming Raka. Namun hal tersebut dibantah oleh Mardiansyah, Ketua Umum Rampai Nusantara, dan menyebut bahwa Roy Suryo menjadi tersangka karena proses hukum. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Hari saja teman-teman semua dan juga Bang Aiman, kalau kita ke luar negeri kayak kemarin, hari pertama saya landing langsung welcome to Sydney mas gitu, kapan ke Melbourne gitu, besoknya waduh tangtung banyak banget, benar. Dan kita kan pasti ketemu dengan orang-orang Indonesia mas, kecuali kita alien ya. 200 orang iya waktu dia itu klaim seperti itu. Iya, nggak ada, dan saya ketemukan 5 nggak ada yang kenal Mas Gibran. Iya, artinya nggak ada, dan kemudian katanya dia 6 bulan di sana. Ya, nah tapi intinya apa hubungan dengan ijazah Jokowi? Ketika saya berangkat itu memang saya sudah ditakuti untuk kemudian bisa berangkat, ditakut-takuti ke Sydney. Iya, ada yang bilang nanti pasti nggak keluar visanya. Alhamdulillahnya Mas Aiman, visa saya dikasih, terima kasih ke Dubes Australia, saya dikasih visa 3 tahun.
Biasanya 6 bulan. Iya, biasanya kan bulan saya 3 tahun multiple bisa datang pulang bolak-balik kayak Jokowi dan Kasmujo itu. Ya, nah itu kemudian saya dapat ketemu, saya ke UTS, ketemu semua prinsipal di sana, ketemu dengan admisinya, ketemu dengan dosennya. Ya dosen yang kerja ketemu dengan profesor yang sudah 17 tahun ada di Sydney. Semua cerita ada dalam dokumen dan itu semua merupakan bahan untuk buku Gibran Black Paper. Anda kumpulkan semua itu. Sudah saya kumpulkan. Karena itulah maka mungkin ada yang ketakutan di sini. Oh ini kalau terlalu lama ngoceh ini kan bilangnya gitu. RS nih kandangin aja dulu. Nah maka terbitlah surat tersangka. Itu aja udah gampang kan. Cari-cari. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan meyakini itu palsu. Dan Pak Jokowi meyakini yang memilikinya itu juga asli, itu kan ada yang benar yang mana? Ya, oke. Kan begitu ya. Nah ketika memang sudah diwanti-wanti bahwa apa yang ditudingkan, dicemarkan kemana-mana itu tidak benar menurut Pak Jokowi dan langsung dilaporkan pada titik tertentu, itu pasti berimplikasi pada tindak pidana. Nah karena itu terus dilakukan, ya proses itu pada titik ini. Dan saya sudah sampaikan kemarin tidak perlu dipaksa-paksa oleh adik dan kawan-kawan. Karena memang ini sudah pada titik ujungnya. Jadi kalau Roy Suryo sampaikan nggak mungkin jadi tersangka, SP3 saja, buktinya sekarang tersangka. Terus kalau tersangka, sekarang justifikasinya, wah ini karena saya kemarin baru pulang dari Sydney, nggak ada hubungannya. Karena proses itu sudah sangat panjang, 117 orang diperiksa dan lain sebagainya. Yang menurut saya, perdebatan kita yang tadi disampaikan soal ini ada indikator yang memang cenderung itu diyakini kuat palsu sudah tidak penting lagi dalam forum-forum yang bukan dalam proses peradilan nanti. Jadi saran saya memang energinya jauh lebih disimpan baik-baik untuk dituangkan nanti dalam proses peradilan. Dan kalaupun memang tidak di awal statementnya Roy Suryo kan menghormati penetapan tersangka, ya dihormati, dijalani dengan baik. Kalau memang merasa memang ini ada kejanggalan, ada prapit gitu ya. Itu yang menurut saya supaya kita juga menjadi dicerdaskan ya, bukan lagi soal-soal debatable yang sudah tidak ada ujung pangkalnya karena memang sudah masuk pada ranah proses peradilan ke depan ketika memang 8 orang ini disangka sudah dijadikan tersangka. Sidang sengketa informasi pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dengan arsip nasional terkait ijazah Jokowi kembali digelar. Dalam persidangan, Kabak Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Andi Bagus yang menjadi saksi mengakui tidak memberikan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang terlegalisir kepada Arsip Nasional RI atau ANRI. KPU menilai ijazah memang bukan termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI. Dalam persidangan sebelumnya, ANRI mengaku mendapatkan 17 dokumen dari KPU namun tidak ada salinan ijazah calon presiden. Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi damai di depan Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja Kejaksaan Agung dan Jampitsus dalam memberantas kasus korupsi berskala besar. Sepanjang periode 2023 hingga 2024, Kejaksaan Agung berhasil mengungkap sejumlah kasus strategis dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Melalui Jampitsus, penegakan hukum tak hanya menyasar individu, tetapi juga korporasi besar yang merugikan negara. Dalam aksi tersebut, mahasiswa dari berbagai kampus menyerahkan simbol dukungan berupa pedang samurai dan tameng sebagai bentuk semangat pemberantasan korupsi. Aksi berlangsung tertib dan damai serta menjadi pesan dari mahasiswa untuk terus mendukung penegakan hukum yang bersih dan berintegritas. Cari barang bukti kasus dugaan suap Bupati Ponorogo, KPK kembali menggeledah 3 tempat di Ponorogo, Jawa Timur. Setelah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo, KPK kembali bertandang ke Ponorogo untuk melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi barang bukti yang dibutuhkan KPK. 20 orang tim KPK menggeledah beberapa tempat seperti rumah dinas bupati, ruang kerja bupati, dan ruang sekretaris daerah. Untuk mengamankan lokasi penggeledahan, petugas Polres Ponorogo turut dilibatkan.
Sebelumnya, KPK menetapkan 4 tersangka, yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono sebagai penerima suap. Termasuk Dirut RSUD Yunus Mahatma sebagai pemberi suap dan Sucipto, kontraktor pemberi uang kepada Dirut RSUD. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. KPK menaksir kerugian negara mencapai 151 miliar rupiah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Peninjauan untuk mengecek dokumen dan kondisi fisik barang di lapangan. Purbaya meninjau langsung proses pemeriksaan barang dengan mencocokkan dokumen pemberitahuan impor barang dengan kondisi fisik barang di lapangan. Peninjauan ini untuk memastikan proses bisnis kepabeanan berjalan sesuai prosedur serta mendukung lancarnya arus logistik nasional. Setelah meninjau pelabuhan, Purbaya meninjau KBLBC kelas 2 Surabaya. Fasilitas laboratorium ini mendukung tugas dan fungsi Bea Cukai melalui pengujian serta identifikasi barang secara laboratoris. Dari sidak ini, Purbaya mengaku menemukan harga barang di dokumen tidak sesuai harga di marketplace. Bursa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek. Masa harga barang sebagus itu cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi